Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kak Siti Nur Aziza atau bisa dipanggil dengan Kak Aziza. Di sini Kak Aziza mau bercerita tentang Nabi Ayub. Siapa yang sudah pernah mendengar ceritanya Nabi Ayub? Jika belum, Kak Aziza kasih tahu ya. Nah, Nabi Ayub itu adalah nabi yang sangat kaya raya. Nabi Ayub mempunyai banyak ternak. Apa saja itu ternaknya? Yang pertama, domba, ada unta, ada sapi, ada keledai, dan sebagainya. Nabi Ayub juga mempunyai ladang gandum yang sangat luas. Ladang gandum tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, selain itu Nabi Ayub mempunyai istana atau rumah ya, yang seperti istana yang sangat megah. Nabi Ayub juga dikaruniai anak yang solih dan solihah seperti kalian-kalian ini. Nah, selain itu Nabi Ayub mempunyai istri yang bernama Laya. Nah, Nabi Ayub diberikan Allah ujian. Yang pertama, rumahnya kebakaran. Rumah yang istana tadi, yang megah tadi, itu kebakaran teman-teman. Kebakaran sampai-sampai hartanya Nabi Ayub itu sampai habis. Nah, setelah rumahnya kebakaran, Nabi Ayub itu ya, rumahnya Nabi Ayub kebakaran, itu anak-anak dari Nabi Ayub itu meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan dari rumah. Nah, setelah itu Nabi Ayub sangat sedih ya, sangat sedih. Lalu Nabi Ayub diberikan Allah lagi, cobaan lagi, ujian lagi. Apa itu? Yaitu penyakit aneh. Penyakit anehnya seperti apa sih? Seperti penyakit kusta. Penyakit kusta itu adalah penyakit kulit yang mana sangat gatal dan mengeluarkan nanah, darah, dan sampai-sampai diriwayatkan Nabi Ayub itu kulitnya itu mengeluarkan belatung. Sangat mengerikan ya. Nah, sampai-sampai orang-orang di sekitar Nabi Ayub itu menjauhi Nabi Ayub dan menyuruh Nabi Ayub untuk meninggalkan kotanya Nabi Ayub. Nah, setelah itu Nabi Ayub dan ditemani oleh istri setianya yaitu bernama Laya berpindah atau berhijrah ke tempat yang sepi atau yang jauh dari keramaian seperti itu. Nah, istrinya ini sangat setia. Dia tinggal di gubuk dengan Nabi Ayub, yang merawat Nabi Ayub, yang memberikan Nabi Ayub makan. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu Nabi Ayub diberikan makan, terus habis itu sampai-sampai stok atau persediaan makanan yang dimiliki oleh Laya itu habis. Nah, Laya, istrinya Nabi Ayub ini sangat kebingungan. Wah, nanti Nabi Ayub akan aku kasih makanan apa ini, kan stoknya sudah habis, stok makanannya sudah habis. Nah, lalu Laya berpikir bahwa dengan satu-satunya cara yaitu menjual rambutnya. Jadi Laya itu menjual rambutnya dan digunting dan dijual ketika di pasar, dijual kepada seorang putri raja. Nah, seorang putri raja tersebut membeli rambut yang dijual istri Nabi Ayub tersebut dengan bayaran bahan makanan yang sangat banyak. Jadi istri dari Nabi Ayub ini pulang membawa bahan makanan yang sangat banyak, lalu diberikan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub bertanya, ini dari mana? Seperti itu.
setelah itu Laya menjawab, ini rezeki dari Allah. Tetapi Nabi Ayub tidak langsung mau memakannya karena ditakutkan ini adalah harta yang haram, seperti itu. Nah, setelah itu akhirnya si istri Nabi Ayub ini berkata sejujurnya bahwa saya mendapatkan makanan ini dari hasil menjual rambut saya. Nah, setelah itu Nabi Ayub sangat marah, teman-teman, sangat marah. Dan setelah itu Nabi Ayub berkata kepada atau menyumpahi si Laya ini atau istrinya Nabi Ayub dengan, besok kalau saya sudah sembuh maka akan tunggulah ganjarannya, seperti itu. Nah, setelah itu Nabi Ayub tetap berzikir mengingat Allah, seperti itu. Nah, Laya ini didatangi oleh satu pemuda, dan pemuda ini adalah iblis yang menyamar menjadi seorang pemuda. Nah, pemuda ini berkata kepada si Laya, bagaimana kabar suamimu, seperti itu. Terus Laya menjawab, dia masih sakit seperti ini. Lalu Laya berkata bahwa Nabi Ayub semakin mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah, berzikir dan sebagainya. Lalu iblis pun berkata kepada Laya bahwa Nabi Ayub disuruh untuk berdoa meminta ampunan atau meminta kesembuhan. Setelah itu pemuda itu pergi dan Laya berkata kepada Nabi Ayub bahwa ya Nabi Ayub, wahai suamiku, kamu berdoalah kepada Allah agar meminta kesembuhan. Tetapi Nabi Ayub tidak mau untuk berdoa meminta kesembuhan. Karena apa? Karena Nabi Ayub merasa bahwa hidupnya sebelum mendapatkan ujian itu sangat-sangat mewah, sangat-sangat baik. Jadi kalau Nabi Ayub mendapat cobaan seperti itu ya tidak mengapa gitu loh, karena itu dari Allah, seperti itu. Dan Nabi Ayub akan tetap sabar sampai kapanpun. Nah, Nabi Ayub itu mengalami penyakit kusta itu selama 70 tahun. 70 tahun lama nggak, teman-teman? Lama ya? Lama, sangat lama sekali Nabi Ayub bersabar seperti itu. Nah, setelah itu Nabi Ayub berkata kepada Laya bahwa kamu berkata seperti itu tuh karena iblis, karena bisikan iblis. Maka kamu tidak usah di sini lagi, silahkan pergi dari gubuk ini. Setelah itu Nabi Ayub hari-harinya didatangi dua orang pemuda yang selalu membawakan makanan Nabi Ayub, selalu membawakan makanan dan menyapa Nabi Ayub dan berbicara dengan Nabi Ayub tanpa merasa jijik bahwa Nabi Ayub itu mempunyai penyakit. Nah, dua orang pemuda ini menanyakan bagaimana kabarnya dan sebagainya, sangat perhatian dengan Nabi Ayub. Padahal orang-orang lainnya itu menjauhi Nabi Ayub karena sangat jijik dengan penyakitnya Nabi Ayub. Nah, setelah itu Nabi Ayub akhirnya berdoa kepada Allah, yang mana seperti, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari diantara semua penyayang. Lalu Allah berfirman, hentamkanlah kakimu ke tanah, maka minumlah air tersebut dan oleskan ke tubuhmu, seperti itu. Nah, makan dan minumlah dari air tersebut juga. Nah, setelah itu Nabi Ayub menghantamkan kakinya, lalu dari situ keluarlah mata air, yang mana mata air tersebut untuk minum.
Nah, setelah Nabi Ayub meminum dari mata air tersebut, itu penyakit kusta tadi berangsur-angsur sembuh seperti itu. Nah, setelah itu Nabi Ayub merasa lebih segar, penyakitnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai akhirnya Nabi Ayub mendatangi Laya, dan Laya itu siapa teman-teman? Laya itu istrinya Nabi Ayub ya tadi. Istrinya Nabi Ayub tadi ya didatangi oleh Nabi Ayub sampai pangling. Wah, itu siapa itu? Oh, ternyata Nabi Ayub. Nabi Ayub ternyata sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, diangkat penyakitnya oleh Allah. Setelah itu Nabi Ayub datang itu berkata kepada Laya bahwa Nabi Ayub akan menunaikan nazarnya, yaitu akan mencambuk Laya dengan 100 lidi atau dengan 100 rumput. Setelah itu Nabi Ayub mencari rumput dan mencambuk Laya dengan 1 kali. Nah, setelah itu akhirnya Nabi Ayub dan Laya kembali ke rumahnya dan mendapati hujan belalang. Nah, hujan belalang ini, belalangnya itu emas. Lalu Nabi Ayub mengantongi belalang-belalang emas tadi ke bajunya, dan Nabi Ayub jual. Lalu kekayaan Nabi Ayub kembali seperti sedia kala. Seperti itu. Mungkin itu dulu dari Kak Aziza, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu seberat apapun cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tetap sabar dengan ujian tersebut. Tabah seperti Nabi Ayub ya, yang tadinya mempunyai penyakit kusta selama 70 tahun. Nah, kalau kita sakit 1 hari udah mengeluh ya, udah ya Allah gitu ya. Nah, Nabi Ayub aja 70 tahun itu mengalami penyakit kusta dan Nabi Ayub tetap sabar. Maka untuk teman-teman kita semua sabar ya untuk menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf dari Kak Aziza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.